Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Taman Sri Ayuningsih, tempat tanggal lahir Buleleng 26 Januari 1988. Saya bertugas di SD Negeri 7 Banjar. Nomor peserta PPG 20169978237. NIM PPG 2374831689. Nomor ujian 2023612711. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan judul siklus air. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Berdiri. Aturan Panjali. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi. Yes. Apa kabar hari ini? Baik. Makan? Sudah. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya, agar apa yang nantinya kita pelajari atau apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu silakan Bu Sandi. Berdiri. Sebelum mulai kegiatan sebagai kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, sekarang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Masih ingat? Masih. Apa itu rantai makanan? Proses makan dan memakan. Jadi itu ada rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan. Semua makhluk hidup untuk bisa tetap bertahan hidup memerlukan apa? Makanan. Memerlukan apa lagi? Air. Memerlukan air untuk minum. Nah, kalau tidak ada air bagaimana? Dehidrasi. Kalau sudah dehidrasi bisa menyebabkan kematian. Oke, jadi semua makhluk yang hidup itu memerlukan makan dan minum. Jadi kalau tidak bisa minum atau tidak dapat minum, bisa dehidrasi dan menyebabkan kematian. Nah, untuk itu sekarang kita akan belajar siklus air. Oke, kita akan mempelajari tentang siklus air. Kita akan belajar tentang siklus air. Nah, sebelumnya sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita akan
dari bumi itu adalah air. Oke. Dan 29%-nya berupa daratan. Ya. Ditanya, bumi itu terdiri dari daratan dan perairan. Nah, jumlah perairannya itu lebih besar daripada daratannya. Jumlah perairannya itu adalah 71%. Oke, sementara daratannya sebesar 29%. Nah, 97% itu terdiri dari
Ya, awan berwarna hitam. Apa lagi? Ini apa? Ya, bahasa Balinya kerum. Oke. Lagi apa? Ciri-ciri akan turun hujan. Tidak ada matahari. Ya, benar. Apa lagi? Ya. Nah, sekarang anak-anak ibu akan bagikan LKPD untuk bisa anak-anak kerjakan secara berkelompok. Anak-anak bisa kerjakan secara berkelompok, tapi ibu kasih ini semua ya. Ibu kasih semua anak, tetapi dikerjakannya berkelompok. Oke. Nah, silakan dilihat LKPD-nya. Tugas di sini anak-anak di kelompoknya atau tugas kelompok. Silakan anak-anak diskusikan tentang siklus air. Oke. Silakan ditulis di sana. Diskusikan dengan teman sekelompoknya siklus air. Oke. Apakah apa yang dimaksud dengan siklus air? Di sana ditulis nih. Terus tahapannya bagaimana? Silakan tulis di belakangnya. Ya. Silakan anak-anak kerjakan per kelompok. Silakan anak-anak diskusikan bersama kelompoknya bagaimana
Ingat isi juga nih dampak air terhadap kehidupan sehari-hari ya. Sudah ada yang selesai? Sudah. Silakan kelompoknya dayukannya dulu bacakan hasil kerja kelompoknya di depan. Suaranya yang keras ya, biar bisa didengar sama teman-temannya. Ya, silakan dibacakan hasilnya. Kontribusi dari kelompok kami, kelompok satu adalah siklus air dalam proses perubahan wujud air dari cair menjadi gas lalu kembali menjadi cair lagi. 4 tahapan dalam siklus air adalah evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Evaporasi terjadi karena panas dari matahari. Kondensasi terjadi karena suhu udara yang turun. Bentuk presipitasi adalah hujan, salju, es, dan embun. Infiltrasi terjadi karena air hujan yang jatuh ke bumi akan sebagian teresap ke dalam tanah. Dampak siklus air terhadap kehidupan di bumi. Siklus air memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan di bumi. Berikut adalah beberapa dampak siklus air terhadap kehidupan di bumi. Siklus air menyediakan air untuk kehidupan. Air adalah sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Siklus air menyediakan air untuk minum, mandi, memasak, dan kegiatan lain yang dibutuhkan makhluk hidup. Ya, tepuk tangan buat dayukan. Tadi sudah dijelaskan oleh dari kelompoknya dayukannya, siklus air adalah proses perubahan
siklus air itu membantu proses atau menyuburkan tanah. Membentuk tanah. Nah, air yang meresap ke dalam tanah itu dapat membentuk tanah. Itu tambahan dampak siklus air terhadap kehidupan di bumi dari kelompoknya Eutia. Kemudian dari kelompoknya Enisocynetias, silakan dibacakan. Berikut ini adalah diskusi dari kelompok kami. Siklus air adalah proses perubahan wujud air dari cair menjadi gas, lalu kembali menjadi cair lagi. 4 tahapan dalam siklus air adalah evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Evaporasi terjadi karena panas dari matahari. Kondensasi terjadi karena suhu udara yang turun. Bentuk presipitasi adalah hujan, salju, es, dan embun. Dampak siklus air terhadap kehidupan di bumi. Siklus air membantu menyuburkan tanah. Air yang meresap ke dalam tanah dapat membawa nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok yang di sini ada tambahan pada dampak siklus air terhadap kehidupan di bumi, yaitu siklus air membantu menyuburkan tanah. Air yang meresap ke dalam tanah dapat membawa nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Anak-anak sudah cukup pusing dengan pelajaran hari ini? Nah, agar anak-anak rileks kembali, kita ice breaking ya. Kita ice breaking supaya anak-anak semangat sebentar belajarnya lagi ya. Nah, sekarang kalau ibu kita tepuk tunggal ya. Kalau ibu bilang tepuk tunggal, kalau tepuk tunggil anak-anak boleh tepuk. Kalau tunggal tepuk, kalau tunggil tidak tepuk. Ini melatih konsentrasi anak-anak. Dan sudah siap konsentrasi. Tepuk tunggal, 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 tunggil. Masih konsentrasi. Lagi. Tunggal, tunggal, tunggil. Tepuk tunggil. Ayo berpasang ke depan yuk. Berpasang ke depan. Apa berpasang? Joget. Wih, bisa nyanyi aja ya. Ya, ayo berpasang nyanyi yuk. Kepala kuda lutut kaki. Boleh. Ayo, cepet. Yuk. Nyanyi lagu apa ya?
yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi. Jadi siklus air itu tidak pernah berhenti. Mungkin kalau sudah kiamat. Ya, siklus air itu terus terjadi sepanjang masa. Kecuali kiamat. Ya. Nah, proses tadi sudah anak-anak pelajari bahwa proses siklus air itu terjadi pada tiga tahapan atau 4 tahapan yang berbeda, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, anak-anak perlu diingat bahwa air itu sangat penting bagi kehidupan kita, bagi kehidupan makhluk hidup. Untuk itu, anak-anak tidak boleh boros menggunakan air, gunakan air secukupnya. Karena tadi anak-anak sudah ketahui bahwa jumlah air tawar, jumlah air yang bisa kita konsumsi yang ada di bumi ini jumlahnya hanya 3%. Jadi anak-anak dalam penggunaan air bersih itu harus bijak dalam penggunaannya. Ampunang buang-buang